Eskalasi konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat membuat dunia berada dalam keadaan siaga. Di balik tembakan rudal dan serangan drone, ada kekhawatiran yang lebih mengerikan, yakni potensi pecahnya perang nuklir. Ledakan senjata seperti itu bukan hanya soal kehancuran sesaat, melainkan juga ancaman radiasi yang menyebar tanpa terlihat. Ketika bom nuklir diledakkan, suhu yang dihasilkan bisa lebih panas dari inti matahari. Dalam hitungan detik, material padat berubah menjadi gas superpanas, yang menciptakan bola api raksasa. Kilauannya terlihat jauh lebih terang daripada matahari dan menyebar dalam radius puluhan kilometer. Gelombang panas ini bisa membakar kulit dan memicu kebakaran besar. Bukan hanya panas, ledakan juga menimbulkan gelombang kejut yang menghantam bangunan, memecahkan jendela, dan melontarkan puing ke segala arah. Bahkan gedung beton bisa roboh. Korban bisa tertimpa runtuhan atau terluka oleh benda yang berterbangan. Dalam kota yang padat, kehancuran bisa terjadi dalam hitungan detik. Setelah gelombang kejut mereda, bahaya lainnya justru baru dimulai. Debu radioaktif menyebar terbawa angin dan menyusup ke udara yang dihirup manusia. Paparan radiasi bisa menyebabkan kanker, kerusakan organ, bahkan mutasi genetik. Dalam satu kasus, partikel radioaktif dari uji coba di Nevada ditemukan ribuan kilometer jauhnya. Partikel-partikel ini akan jatuh kembali ke tanah sebagai fallout. Bila ledakan terjadi di permukaan, tanah dan puing akan bercampur dengan material radioaktif, lalu terbawa angin atau hujan. Terkadang, hujan yang turun membawa kembali partikel mematikan itu dalam bentuk hujan beracun, tanpa bau, tanpa warna, tapi sangat mematikan. Kebakaran yang terjadi setelah ledakan dapat menyatu dan membentuk badai api dahsyat. Fenomena ini menciptakan aliran angin sendiri yang menyedot oksigen di sekitarnya, lalu melahap apapun yang dilewatinya. Di Hiroshima, banyak korban justru meninggal karena terjebak di tengah kobaran api yang tidak memberi mereka ruang untuk bernapas. Dalam skenario perang nuklir skala penuh, korban jiwa bisa mencapai jutaan. Sistem kesehatan akan runtuh total. Rumah sakit yang masih berdiri pun kemungkinan besar hancur atau tak lagi berfungsi. Banyak korban luka bakar dan cedera serius yang sebenarnya bisa diselamatkan, justru meninggal karena tidak ada perawatan medis yang tersedia. Dampaknya tidak berhenti di situ. Sistem air bersih rusak, jalur transportasi tertutup reruntuhan, dan komunikasi terputus. Radiasi mencemari lahan pertanian dan membunuh hewan ternak. Ketika semua kota mengalami kehancuran serupa, tidak ada tempat untuk meminta bantuan. Semua terjebak dalam kehancuran yang sama. Asap dari kebakaran kota naik ke atmosfer dan menghalangi sinar matahari. Inilah yang dikenal sebagai musim dingin nuklir. Tanaman gagal tumbuh, suhu menurun drastis, dan curah hujan menghilang. Dunia menghadapi bencana kelaparan dan kematian massal akibat krisis iklim yang diciptakan manusia sendiri. Semua bencana ini bisa dipicu hanya oleh satu keputusan yang gegabah. Satu tombol ditekan, dan seluruh dunia bisa ikut runtuh. Di tengah kemajuan teknologi dan kekuatan militer, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa satu kesalahan bisa menghapus peradaban dalam sekejap. Ilmuwan seperti Carl Sagan mengingatkan bahwa menghapus senjata nuklir adalah bentuk tanggung jawab moral umat manusia. Selama senjata ini masih ada, kita semua hidup dalam bayang-bayang kehancuran. Jika hari itu benar-benar tiba, tidak akan ada pemenang. Hal yang tersisa hanyalah planet yang sekarat. Tulis pendapatmu di komentar, dan klik subscribe untuk terus menjelajah bersama.